Ya, cukup ya? Cukup ya? Bismillah. Saya akan berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan Dompu Bima. Selama ini kita mengenal suku Mbojo adalah sebuah suku yang menyebar ke seluruh Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Bima. Setelah kita tahu bahwa suku Mbojo merupakan pemersatu dari 3 kota ini, 3 kabupaten ini, maka seyogianya kita menjaga persatuan ini. Kalau sudah dinamakan sebagai satu suku, berapapun banyaknya wilayah yang dimiliki oleh suku itu, maka mereka harus tetap bersatu. Kita lihat sebagai contoh di Lombok. Ada 5 kabupaten di Lombok, di mana 5 kabupaten itu tidak memisahkan diri berdasarkan wilayah, tapi dipersatukan oleh satu suku, yaitu suku Sasak. Suku Sasak, di mana kalau udah namanya suku, maka akan berkaitan juga dengan bahasa Sasak. Akhir-akhir ini ada berita yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Mbojo, itu dirubah namanya untuk wilayah Dompu. Orang-orang maunya Dompu itu berdiri sendiri, jadi ketika mau bilang Nuntu Mbojo, itu dirubah menjadi Nuntu Dompu atau bahasa Dompu. Nah, ini saya rasa sangat bertentangan dengan kesukuan kita. Kalau sudah menyangkut bahasa Dompu, itu berarti akan berdiri sebuah suku baru, suku Dompu. Ini yang akan menjadi pemecah, dalam tanda kutip bukan yang negatif ya, pemecah, pemersatu antara orang-orang yang berada di Bima dengan orang yang berada di Dompu. Kenapa harus berpisah kalau kita bisa bersatu? Kenapa harus dikasih jarak? Sementara kita harus bisa bersatu. Sementara kesempatan untuk bersatu itu ada. Dengan adanya satu suku Mbojo, bahasa Mbojo, orang-orang di Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu itu bisa bersatu menjadi suku yang menampakkan diri sebagai suku terbaik, salah satu suku terbaik yang ada di Indonesia. Orang Bima, orang Dompu itu bisa bersatu. Ya, jadi tidak ada lagi yang namanya bahasa Dompu, nggak ada, menurut saya. Karena kalau sudah berbicara dengan bahasa, kalau kita sudah berbicara tentang bahasa, itu berbicara tentang suku. Di Indonesia ya, kalau kita sudah berbicara dengan bahasa daerah, maka kita akan bersentuhan langsung dengan suku tersebut. Bahasa dan suku itu satuan. Seperti di Sumbawa, suku Samawa, bahasanya bahasa Samawa. Di Lombok, suku Sasak, bahasanya bahasa Sasak. Di Bima dan Dompu, suku Mbojo, bahasanya ya bahasa Mbojo. Jadi nggak bisa dipisahkan antara bahasa dan suku. Ya kira-kira seperti itu yang bisa saya uraikan supaya kita itu bagaimana ya? Tidak ada lagi pemecah, tidak ada lagi perpecahan. Meskipun berbeda, berbeda. Meskipun kita bersaing dalam berbagai hal, tapi tidak boleh bersaing dalam satu yang namanya bahasa dan suku. Boleh bersaing secara ekonomi, bersaing di dalam mengelola dan menata pembangunan dan pemerintahan kabupaten kita masing-masing. Tapi tidak boleh yang namanya bersaing yang bisa mengakibatkan perpecahan. Maka adanya suku Mbojo dan bahasa Mbojo itu sebagai pemersatu. Kalau kita istilahkan sebagai satu darah. Sapura Mbojo. Mbojo yang ada di Bima, Mbojo yang ada di Dompu itu satu. Tidak boleh ada perpecahan di situ. Ya, demikian percobaan mikrofon yang saya lakukan karena sudah hampir atau lebih setahun saya tidak memakai peralatan saya ini karena kesibukan saya di sekolah, kesibukan saya di tempat usaha. Jadi saya harus mengembalikan fungsi alat ini dengan mengadakan atau membuka lagi yang namanya podcast
saya sudah dapat nama yang bagus untuk podcast saya, itu Oreo. Oreo podcast itu akan mengangkat berbagai isu, berbagai tema tentang pendidikan maupun tentang budaya di Medompu. Ya, alat-alatnya sudah mulai aktif kembali. Alat yang saya beli kemarin itu 1 juta lebih, alhamdulillah. 2 pasang ini holder mikrofon, 2 pasang mikrofon juga beserta kabelnya, 1 wire, apa namanya ini kalau yang buat itu mixer ya, apa sih namanya tuh? Yang nggak tahu, lupa namanya. Yang buat alat pengatur suara segala macam. Dan di sini ada laptop juga ya untuk merekam suara. Oke. Itu sedikit dari saya sebagai pemanasan podcast ini. Teman-teman yang mau saya undang atau yang mau mengundang diri untuk datang ke podcast saya, ya nanti akan ada undangan yang akan saya lakukan 1 kali sepekan di hari-hari libur supaya ada waktu bebas saya bertemu dengan narasumber dan bertanya banyak hal atau sharing banyak hal terkait pendidikan dan budaya di Medompu. Sekian dulu dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.